Salam Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat malam yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah live streaming pada malam hari ini. Dan ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Ina Perapat Lende. Bapak-bapak, saya mengundang untuk bangkit berdiri untuk kita menyanyikan lagu Mars PKB. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam ajakan beribadah. Kehidupan persekutuan umat percaya tidak selamanya berjalan mulus. Ada banyak godaan dan penyesatan yang dapat memecah persekutuan kita. Oleh karena itu, sikap saling mendoakan dan menompang satu sama lainnya patut dimiliki bersama. Serta dengan menyatakan kebenaran dalam Kristus, dengan rasa syukur dan semangat menjaga keutuhan persekutuan yang diberkati ini, kita datang beribadah kepada Allah, Sang Pencipta dan yang memelihara umatnya. Mari kita berdiri menghadap Allah dengan mengangkat pujian. Nyanyian Gita Bakti 117, bait 1 dan 2. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan, turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kami, kaum Bapak di sini Tuhan, untuk datang beribadah. Kami mohon ampun Tuhan. Tuhan mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Dan biarlah ibadah ini mau jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian. Ya Tuhan,
betapa banyaknya lawanku. Banyak Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Bapak-bapak dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan kembali bernyanyi dari Gita Bakti 117 bait 3 dan 4. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan berbohong, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Ajar kami tak cemburu, iri dan dengki, pada orang yang berasli dalam hidupnya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama masuk dalam pembacaan Alkitab. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yosua pasal 22 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Yosua 22 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Mari sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Sebagai Bapak-bapak, kami berterima kasih banyak karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk duduk sebentar disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Penuhilah kami dengan sukacita, kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi oleh kuasa-Mu kami bersedia melakukannya. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita berdiri. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yosua 22 ayat 9 hingga ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu ke tanah Gilead.
Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Silakan dulu. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali kita melihat ayat 10. Ketika mereka sampai ke Galilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang mezbah atau altar atau tempat di mana orang beribadah, maka kita berbicara tentang penyembahan kepada Allah, tetapi juga syukur kepada Allah, tetapi juga korban syukur kepada Allah. Karena di atas mezbah itu orang memberikan korban syukur kepada Allah. Dan mezbah ini pertama dibicarakan dalam Kejadian 8, ketika saat itu mezbah diadakan persembahan kepada Allah. Lalu kita juga lihat bahwa Nuh ketika dia sudah melewati hukuman Allah terhadap orang-orang berdosa, 40 hari hujan turun dan semuanya sudah reda, Nuh keluar dari bahtera itu, lalu dia juga mendirikan mezbah, penyembahan syukur kepada Allah. Lalu kita juga Bapak Ibu, Bapak-bapak bisa ingat ketika apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham juga membuat mezbah sebagai rasa syukur kepada Allah. Lalu Abraham juga mendirikan mezbah di Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Jadi mezbah ini adalah tempat di mana umat menaikkan syukur kepada Allah, memberikan korban syukur kepada Allah, dan juga umat datang memohon pengampunan dari Allah. Itu mezbah. Dan saudara-saudara, mezbah ini juga ada aturannya, sehingga ketika seseorang mendirikan mezbah, dia harus hanya fokus kepada Allah. Dan bangsa Israel biasanya mendirikan mezbah untuk berjumpa dengan Allah di tempat di mana mereka mempersembahkan korban pengampunan dosa, korban bakaran, itu mereka mendirikan mezbah. Dan dalam pembacaan kita pada saat ini ada yang mendirikan mezbah. Kembali saya membaca ayat 9. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi suku-suku, ketiga suku ini mereka keluar dari Silo, lalu mereka kembali ke tanah mereka, lalu mereka mendirikan mezbah. Ternyata saudara-saudara yang terkasih, mereka dicurigai karena mereka keluar dari Silo. Silo adalah tempat di mana perjumpaan dengan Tuhan, tetapi mereka keluar dari sana lalu mereka mendirikan mezbah. Tetapi saudara-saudara, kita lihat kembali bahwa umat pada saat itu berada di dalam situasi yang sangat rawan karena ketiga suku ini sudah mendirikan mezbah. Bangunannya sangat besar, tetapi mereka mengutus imam. Mari kita lihat ayat 14. Dan bersama-sama dengan dia
ke-10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel, masing-masing mereka itu kepada kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Jadi mereka mengutus Imam Pinehas bin Eleazar bersama dengan utusan dari 10 suku ini untuk bertanya kepada 3 suku ini, apa yang kamu lakukan dengan mendirikan mezbah? Di satu sisi kita tahu bahwa orang mendirikan mezbah berarti dia akan berjumpa dengan Tuhan, dia memberikan persembahan syukur, dia juga membawa persembahan korban. Tetapi yang dilakukan oleh 3 suku ini adalah sesuatu yang lain. Sehingga mereka mengutus Imam Pinehas bin Eleazar untuk bertanya, apa sih maksudnya kamu mendirikan mezbah? Apakah kamu mau terpisah dari keseluruhan suku Israel? Apakah kamu menyembah ilah yang lain sehingga kamu mendirikan mezbah? Tetapi saudara-saudara, kalau kita membaca lebih lanjut, ternyata mereka ini menjawab dengan sangat-sangat rendah hati. Mereka mengatakan bahwa kami mendirikan mezbah ini supaya yang lain menyadari bahwa kami ini masih menyembah Allah. Jadi saudara-saudara, tempatnya saja yang berbeda, tetapi mereka mau supaya semua tahu bahwa mereka belum atau tidak melakukan penyembahan terhadap dewa Kanaan. Yang mereka lakukan itu adalah pendirian mezbah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sehingga semua jawaban ini menjadi nyaman kembali, aman kembali. Tidak ada saling curiga satu dengan yang lain dan hubungan semua suku itu menjadi baik. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal situasi yang terjadi saat itu bisa saja terjadi konflik. Karena mezbah yang dilakukannya berbeda, menghadapnya ke Kanaan. Dan itu dicurigai, tetapi ketika Imam Pinehas bin Eleazar ini datang dan bertanya dan jawaban itu disampaikan, mereka bisa menerimanya dan kembali hidup dalam kehidupan yang damai. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa ketika kita mendirikan mezbah, mezbah itu bisa kita dirikan di dalam keluarga, ada mezbah keluarga. Dan mezbah keluarga ini di mana tempat kita berjumpa dengan Tuhan di dalam rumah tangga. Mungkin ada satu ruangan di mana kita bisa dirikan mezbah atau beribadah kepada Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan, kita juga bisa mempersiapkan hal-hal yang baik dalam ruangan itu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang harus diingat bahwa mezbah itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Bukan untuk hormat kemuliaan diri, bukan untuk tempat memberhalakan atau tempat berhala. Kadang-kadang kita dalam rumah tangga, kita ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada tempat ini itu kita merasa lebih nyaman. Jadi kalau ada apa-apa kita berdoa di tempat ini. Ini adalah tempat yang paling nyaman gitu ya untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi sepertinya tidak enak kalau kita tidak ke tempat situ dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi kita mau mendirikan mezbah perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam keluarga. Jadi saudara, mezbah dalam keluarga juga penting. Di mana seisi rumah tangga itu bisa berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah bersama-sama. Sebagai bapak-bapak, kita sebagai imam, kita harus mengaturnya sehingga ada doa keluarga, ada mezbah keluarga untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Karena ini penting, hubungan kita dengan Tuhan itu harus ada dalam rumah tangga setiap orang percaya. Yang kedua, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita tentang kesalahpahaman. Situasi seperti apapun, hubungan sehebat apapun, serohani apapun, pasti terjadi kesalahpahaman. Dan kita lihat apa yang terjadi di Israel. Tetapi kesalahpahaman itu jangan sampai berakibat fatal.
Kita harus mau membuka diri untuk terjadi percakapan, untuk terjadi apa yang disebut dengan komunikasi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman berkepanjangan. Di sini mereka mengutus imam Pinehas bin Eleazar bersama dengan utusan-utusan dari suku-suku yang lain supaya kita datang untuk membicarakan hal ini. Sehingga salah paham itu jangan berkepanjangan. Jadi di dalam rumah tangga kalau kita terjadi salah paham harus bisa dewasa membuka diri sehingga keterbukaan itu terjadi, percakapan, komunikasi itu terjadi sehingga cara pandang kita boleh menyatu. Kalau satu punya cara pandang gini, yang lain begini, yang lain merasa benar, lah yang lain curiga, maka pasti akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Tetapi yang terjadi dalam pembacaan kita pada saat ini, bahwa ketiga suku ini mendirikan mezbah. Dan itu patut dicurigai, karena mereka menghadap ke kanan. Tetapi ketika diadakan percakapan, maka di situ pun hubungan baik itu kembali terjadi. Karena di satu sisi ketiga suku ini mau mengemukakan bahwa kami masih menjadi bagian Israel. Kami mendirikan mezbah ini dengan maksud bahwa kami adalah masih menyembah Allah Israel. Dan saudara-saudara, kita sebagai bapak-bapak, besar apapun persoalan-persoalan yang kita alami, mari kita komunikasi satu dengan yang lain sehingga semuanya menjadi baik, semuanya menjadi nyaman, dan Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Hal yang ketiga, saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, umat Israel ketika mereka memasuki Kanaan mereka terus berperang. Dan saudara, ketika mereka sudah berperang, mereka butuh untuk beribadah. Jadi saudara, di tengah-tengah kesibukan kita yang penuh perjuangan, ambil waktu untuk duduk bersama Tuhan. Ambil waktu untuk mendirikan mezbah keluarga. Beri waktu untuk ibadah keluarga. Jangan sampai kesibukan, perjuangan-perjuangan hidup kita membuat kita lupa mendirikan mezbah dalam keluarga. Karena itu sangat penting. Kalau tidak, ada banyak bisikan-bisikan yang salah, metode-metode yang salah, yang akhirnya kita tangani dalam rumah tangga kita melakukannya tidak sesuai firman Tuhan. Ambil waktu, entah itu 15 menit, 20 menit bersama keluarga beribadah untuk Tuhan. Karena keluarga adalah mezbah yang harus kita dirikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Harus berani meminta anak kita beri waktu, meminta istri, meminta seluruh keluarga untuk duduk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena mezbah bagi Tuhan harus kita dirikan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan keberanian bagi kita semua sebagai bapak-bapak supaya mendirikan mezbah dalam keluarga dan juga cairkan kesalahpahaman. Harus ciptakan hubungan yang baru. Lalu ingat, mezbah bukan tempat untuk kita tidak berjumpa dengan Tuhan, tetapi mezbah adalah tempat di mana kita memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 62 bait 1 dan 2. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya neraka
Bapak-bapak yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kepujian, hormat kami naikkan kepadamu untuk segala yang kami alami di muka bumi ini, itu semua karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mengakui di hadapan hadirat-Mu bahwa kadang kesibukan kami, kadang banyaknya persoalan hidup, kadang kami juga mulai enggan mendirikan mezbah bagi keluarga kami. Kami tidak lagi beribadah bersama-sama, kami duduk bersama-sama, tetapi kami beribadah sendiri-sendiri. Sehingga kehidupan ini menjadi kering, kehidupan ini menjadi kami jauh daripada hadirat-Mu. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu kami mau kembali hidup beribadah kepadamu. Sesederhana apapun peribadahan yang kami naikkan kepadamu, tetapi kami mau bersukacita bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah kebaikan. Perjumpaan dengan Tuhan adalah kebenaran firman-Mu akan kami cerna dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami satukan hati sebagai bapak-bapak, kami mau berdoa sehingga kami terus dalam peran menjadi imam dalam rumah tangga, mendoakan seisi rumah tangga kami, dan kami mengucap syukur bahwa setiap aktivitas kami diberkati, setiap pekerjaan kami diberkati, setiap apa yang kami lakukan biarlah berkenan kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pengurus Pelkat PKB, Engkau berkati, Engkau lindungi di 12 sektor, berilah kami kerjasama yang baik sehingga kepujian hormat kami senantiasa naikkan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam rumah tangga, orang muda yang sedang mencari pekerjaan, jangan tinggalkan anak-anak kami. Biarlah di dalam setiap kesibukan mereka terus mengandalkan Tuhan. Mereka berharap kepada Tuhan, hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Sehingga mereka juga senantiasa diberikan masa depan yang terbaik. Remaja-remaja kami, berilah mereka hormat kepada Tuhan dan biarlah apa yang mereka lakukan, semua perubahan-perubahan yang terjadi karena COVID-19 ini, sehingga mereka harus beribadah dari rumah, mereka harus melaksanakan sekolah dari rumah, biarlah anak-anak kami tetap semangat dan memberi diri bagi hormat kemuliaan Tuhan. Anak-anak kami yang masih kecil dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan juga jaga. Saat ini kami tak putus-putusnya terus memohon, biarlah Tuhan mengasihi dunia ini, mengasihi Indonesia, mengasihi jemaat Irene, sehingga kami juga boleh luput dari ancaman virus corona ini, sehingga kami sehat dan kami kembali masuk new normal, dan kami tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik, dan kami juga bersyukur bahwa Tuhan izinkan banyak hal untuk kami nikmati, sekaligus Tuhan juga memberikan kami hikmat dan bijaksana. Berkatilah bapak-bapak dimanapun mereka berada, mereka sebagai pelaut, mereka yang bekerja jauh dari rumah, biarlah jangkauan kasih Tuhan berlaku atas mereka juga. Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau berkati gereja GPIB Rene, segala yang kami lakukan, kami akan kembali beribadah di gereja Tuhan juga. Mau tolong, biarlah kami yang hadir semua sehat dan peribadahan boleh berjalan sebagaimana mestinya. Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Pikiran, perkataan, perbuatan. Engkau ampuni kami, Engkau kuduskan, sehingga kami terus hanya mau beribadah, memuji dan besarkan nama Tuhan. Tuhan, kami bawa organis, pemandu lagu, operator LCD, tim Inforkom Irene ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk gedung gereja Sola Gracia, Sola Fide, Tuhan juga berkati. Masyarakat sekeliling gereja, Arhanutse kami juga serahkan semuanya kepada-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, berkatilah kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 2 yang menyatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan naikkan pujian Kidung Jemaat 292, bait 1 dan 2, Tabu Gendang. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah kamus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa persembahan. Saya mengajak bapak-bapak untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang Tuhan sudah pimpin, ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan, biarlah mau menjadi pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan mau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita tetap berdiri. Kita akan kembali dalam kesibukan kita sehari-hari. Biarlah kita juga bersedia menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Mari kita naikkan pujian pengutusan Gita Bakti 231, bait 1 dan 2. Dalam hidup beriman, kadang badai menerjang, saat imanku lemah.
Tundukkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.